Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mas Yunus. Tentunya channel yang banyak membahas seputar dunia bela diri. Di sini di pagi yang cerah ini saya akan memberikan sebuah inspirasi baru, di mana ini merupakan sebuah teknik yang jarang digunakan ataupun jarang diajarkan di bela diri manapun lah. Karena di sini memang saya terfokus kepada bela diri bebas. Jadi di sini saya akan mengajarkan teknik kepada kalian semuanya tentang bela diri menggunakan senjata apapun. Jadi emang ya, kan setiap tindak kejahatan, ya memang setiap tindak kejahatan itu tidak mesti tahan kosong ya. Jadi jarang sekali kalau misalnya tindak kejahatan itu yang tahan kosong. Misalnya kita di jalan ataupun di sebuah tempat ya, ini ya seperti itu, kita semua lihat bahwasanya mereka ataupun kalau dalam film-film itu ya, itu yang tokoh kejahatan ataupun tokoh antagonisnya itu mereka cenderung lebih terbiasa membawa senjata ya, seperti itu. Dan emang ya kalau misalnya kita terutama bagi para praktisi bela diri itu, kalau kita sudah menghadapi senjata itu terkadang kita takut dulu. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu saya akan memberikan ya sedikit teori. Saya juga baru menemukan teknik ini ataupun dua bagian ataupun kunci-kunci yang intinya itu bisa saya ajarkan kepada kalian semuanya. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan pengetahuan baru seputar dunia bela diri. Oke, 3, 2, 1. Oke, lanjut saja. Nah, panas ya. Nah, jadi saya tadi itu membawa sendok, kan kalian tahu. Nah, sebenarnya sendok ini itu mempunyai manfaat ya. Langsung saja saya akan membahas kepada intinya ya. Karena gini, latar belakang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya tindak kejahatan itu biasanya menggunakan senjata, dan kita itu jarang sekali ketika dimanapun berada kita selalu siap dengan senjata yang intinya itu sebanding dengan mereka. Tetapi dari kita sendiri itu biasanya kalau bepergian itu ya biasa-biasa aja, normal aja, jadi tidak membawa apa-apa gitu. Dan di sini itulah latar belakang saya membuat channel ini. Langsung saja kepada intinya, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang teknik menggunakan senjata sendok. Jadi jarang sekali ya, dan juga terlihat ambigu ataupun lucu ya, ininya senjata yang satu ini memang jarang digunakan. Tetapi semua senjata, semua bahan ataupun alat di samping kita itu selalu bisa buat senjata. Bahkan topi ataupun kaos pun bisa sebenarnya. Dan itu tergantung ataupun ada tekniknya tersendiri. Nah, seperti itu. Dan semua orang tahu juga, kalau misalnya anak kecil pun juga sudah tahu kalau misalnya sendok itu bisa buat melukai ya, seperti itu. Tetapi di sini yang paling penting dan intinya itu lebih ditegaskan ataupun di garis bawahi, kita semua memiliki sebuah kelemahan. Jadi manusia itu pun memiliki kelemahan ya, titik kelemahan dari kekuatan manusia itu mesti ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan titik kelemahan itu. Kalau misalnya kita membawa sendok ya, bayangkan kalau misalnya kita bercerita ya, bayangkan kalau misalnya kita sedang berada di kafe ataupun berada di ruang makan lah, misalnya di rumah ataupun di tempat yang intinya itu membutuhkan sendok ini ya, ada sendoknya lah, seperti itu. Jadi kita semua tahu bahwasanya rawan terjadi kejahatan ya, seperti perampokan ataupun apapun lah. Mereka biasanya menggunakan senjata api. Nah, saya tegaskan sekali lagi, kalau misalnya senjata api itu kalian menyerah terlebih dahulu. Jangan sampai kalian ada perlawanan sedikit pun. Karena senjata api ini entah bagaimanapun kita, entah itu kita memiliki teori ataupun pengetahuan banyak seputar dunia bela diri, kalau misalnya kita menghadapi senjata api itu cenderung jarang bisa untuk menghindar. Nah, seperti itu. Nah, kita serahkan saja kalau misalnya itu senjata api ya, jadi todongannya itu senjata api. Kita serahkan apa yang mereka mau,
Baru kalau misalnya ada kekurangan ataupun intinya itu ada kesempatan untuk menyerang, nah kita menyerang. Tetapi hati-hati dengan senjata api. Jangan sekali-kali kalian berani ataupun macam-macam dengan senjata api ya. Itu peringatan dari saya sendiri, karena cenderung bela diri itu tetap manusiawi ya, seperti itu ya. Jadi belajar bela diri itu kita tidak sampai ataupun tidak mencapai menjadi Superman ataupun superhero. Nah, seperti itu. Ya, kita tetap manusia biasa, tetap ada batasan tersendiri. Jadi kita tidak bisa menyerang secara leluasa, bahkan secepat kilat. Nah, kita menghindari itu nggak bisa. Langsung saja kalau misalnya todongannya sana golok ataupun pisau. Nah, kita ya minimal tetap jangan berani-berani. Ya, kita tetap serahkan apa yang mereka mau. Baru kalau misalnya ada kesempatan kita menyerang. Nah, seperti itu. Langsung saja kalau misalnya mereka menggunakan tangan kosong, dan ini lihat situasi ya, mereka ada berapa orang. Kalau misalnya mereka lebih banyak dan ada 4 orang ataupun 5 orang, kita serahkan saja apa yang mereka mau, karena nyawa dengan harta itu berbanding terbalik. Nah, nyawa itu sangat penting dan harta itu bisa dicari kan. Kalau nyawa kan nggak bisa dicari. Nah, seperti itu. Langsung saja kita serahkan apa yang mereka mau dan segera ya intinya itu kita menyerahkan apa yang mereka mau, langsung sudah gitu. Tapi mohon jangan untuk diserahkan nyawanya gitu. Nah, kalau misalnya mereka dengan tangan kosong ataupun mengancam dengan tangan kosong ya, intinya seperti itu. Kalau misalnya kita menghadapi golok tadi ya ataupun pisau ya, intinya seperti itu. Kita kalau misalnya menghadapi itu lihat postur tubuhnya sebanding dengan kita atau tidak. Kalau misalnya sana lebih besar ya kita serahkan aja apa yang mereka mau. Kalau misalnya di sana itu yang lebih kecil, itu kita belajar bela diri. Nah, kita bisa untuk menerapkan kalau misalnya kita lebih besar dari mereka badannya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya pisau ini cukup berbahaya juga kalau misalnya kita menggunakan untuk bela diri ya. Kalau misalnya kita lagi di dapur ataupun dimanapun, di kafe mungkin, pisau ini buat senjata itu bisa. Kalau kalian itu sudah menerapkan ataupun mengetahui cara menghindar, cara mengelak ataupun cara menyerang balik, itu kalau kalian sudah mengetahui semuanya, itu pisau ini juga bermanfaat juga ya. Tentunya saya akan menjelaskan langsung ke dalamnya ya. Titik lemah manusia itu di bagian atas saja ya. Saya menjelaskan di bagian kepala dulu. Itu ada beberapa. Yang pertama itu rahang sini. Itu kalau misalnya kalian membawa sendok, itu kalian pegangnya seperti ini, tahu? Baru diginikan ke tempat sendinya. Nah, itu cenderung lebih berbahaya ataupun mengena. Nah, ini intinya itu lebih enak ya kita menyerangnya daripada kita menyerang organ vital seperti mata. Itu kita tidak ya, ini kalau misalnya itu ancamannya menyangkut nyawa kita, nah itu kita ditegeli lah ataupun kalau dalam bahasa Jawanya ya seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi lebih baik diarahkan ke rahang aja. Itu sakit ya. Jadi tumpulnya ini kita arahkan ke rahang. Dan jangan sekali-kali kita langsung melempar ke arah kepala. Itu jangan. Karena mereka juga bisa melindungi dengan tangan ataupun apa. Langsung saja mau di bawah sini. Jadi yang kedua itu di bawah sini. Itu caranya ya gimana ya, diayunkan dari bawah ke atas. Kalau misalnya kita sudah menghindar ya, jadi seret gini langsung nanti tembus ya. Daripada kalian begini loh, tapi jangan sekali-kali menerapkan ke lawan yang intinya itu tidak mengancam nyawa kita ya. Jadi itu ya ancaman biasa ataupun guyonan, itu jangan sampai kalian menerapkan hal ini, karena ini juga cenderung berbahaya ya. Langsung saja terus gini
Baru yang ketiga itu sebenarnya itu saja sih, karena dua kunci ini itu sebenarnya sangat vital, dan juga lebih vital lagi kalau kalian menyerang ke arah mata. Mata itu adalah organ yang sangat penting dan kita cenderung lebih nggak enakan kalau nyerang di mata itu kan, kita juga merasa jijik gitu. Dan itu jangan sekali-kali misalnya kalian menghadapi yang menyangkut ancaman nyawa kalian, itu kalian bawa sendok ini langsung kalian secara spontan kalian langsung ambil gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah melihat langsung ambil, baru kalian menghindar, lari ya, ini seperti itu. Baru kalian tonjokkan ke arah sendi rahang, baru rahang bawah. Terus misalnya kalian juga bisa ya telinga, itu jarang ya, karena telinga itu organ yang penting juga, tetapi kalau misalnya menggunakan sendok itu jarang sekali bisa untuk melukai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tentunya bijaklah dalam menyerang, dan intinya itu pilihlah musuh kalian itu benar atau tidaknya. Nah seperti itu pesan dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Yunus mengucapkan salam semangat dan salam bela diri.